Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Juga orang tua kita, sanak keluarga kita, ya baik kakak, adik maupun orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan materi baru di bab yang ketiga. Namun sebelum itu silahkan seperti biasa Bapak harapkan semuanya dapat menyiapkan buku paketnya Akidah Akhlak kelas 6. Kemudian juga sembari disimak materi yang Bapak sampaikan dan juga dibuka sesuai dengan halaman-halaman yang sedang dijelaskan. Baik, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bukunya di halaman di bab yang ketiga, yaitu seputar beriman kepada qada dan qadar. Tentu kita fahami bersama bahwasanya iman adalah kita meyakini dalam hati, kita menyampaikan dalam ucapan, dan juga melakukannya dalam perbuatan. Bapak ulangi, bahwasanya iman adalah kita meyakinkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga melakukannya dalam perbuatan. Ya. Nah, adapun beriman, yaitu jumlahnya ada 6. Ya. Yang sebagaimana teman-teman sudah ketahui, bahkan tidak sedikit yang sudah hafal. Ya, insya Allah sudah hafal semua. Nah, adapun yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Secara singkat yang biasa disampaikan bahwasanya qada dan qadar ini beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, adapun di sini insya Allah akan Bapak sampaikan setelahnya. Nah, ketika kita mengamati ilustrasi ini, teman-teman bisa melihat ada ilustrasi pertama, yang mana ada anak yang sedang dalam keadaan sakit. Ya, dijenguk dengan oleh ibunya atau ditemani oleh ibunya. Nah, ketika kita melihat ini, apakah ini merupakan takdir Allah? Apakah ini merupakan ketentuan Allah? Maka kita akan mempelajari. Ya, tentu hal ini merupakan salah satu bagian dari ketentuan Allah. Ya, namun tetap ada upaya dan usaha yang semestinya kita lakukan. Ya, adapun yang kedua, ketika kita melihat ada anak kecil yang sedang dalam proses belajar, sedang giat belajar. Jadi, apakah ini takdir Allah? Ya. Mungkin ada teman-teman di antara kita yang pandai. Apakah ini pandai karena takdir Allah atau karena usaha orang itu tersebut? Ya. Jadi kita perlu mengetahui, karena ada beberapa takdir yang dapat kita ubah dan ada beberapa takdir yang tidak dapat kita ubah. Contohnya apa? Kita mau pintar, kita mau pandai, maka kita harus berusaha. Kita yang harus mengubah itu sendiri. Karena Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan akal kepada kita untuk dapat melakukan hal tersebut. Jadi teman-teman mau kaya, ya berusaha. Bekerja dengan semangat dan giat. Teman-teman mau pintar, ya berusaha. Belajar dengan semangat dan giat. Ya, demikian. Adapun yang ketiga, di sini kita dapat melihat bagaimana seseorang yang akan ditabrak. Ya, contoh, terjadi tabrakan atau kecelakaan. Ya, maka di sini apakah ini takdir Allah? Nah, maka insya Allah kita akan bahas. Dan yang terakhir, di gambar ilustrasi yang D itu ada seorang kakek-kakek dalam keadaan miskin, ya, dalam keadaan fakir maupun miskin, yang membutuhkan pertolongan dengan cara meminta-minta. Nah, mungkin dari anak kecil ini mungkin dalam keadaan kaya gitu ya.
Nah, apakah kaya dan miskin ini merupakan takdir Allah? Apakah takdir ini bisa diubah atau tidak? Nah, maka dari itu insya Allah akan kita pelajari bersama-sama. Nah, ketika kita melihat keempat gambar ini, tentu kita semua akan mulai memahami mana bagian yang merupakan harus ada usaha dari kita sendiri untuk melakukan, untuk berjuang. Adapun yang memang benar-benar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita selain itu yaitu kita memahami apa maksud dari beriman kepada qada dan qadar. Oke, silakan kita buka di halaman setelahnya. Maaf. Oke, di sini. Ya, tentu kita semua sudah memahami, bahkan Bapak berhusnuzon kepada kalian semua bahwasanya kalian sudah hafal untuk rukun iman. Ya. Kemudian beriman kepada qada dan qadar, yaitu qada dan qadar adalah iman yang keenam. Ya. Dan qada dan qadar ini dikenal ya secara singkat yaitu beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kejadian yang baik atau kejadian yang buruk. Nah, adapun pengertiannya di sini bahwasanya qada adalah ketetapan Allah. Ya, ketentuan Allah yang Allah sudah rancang, yang Allah sudah buat sebelum manusia itu diciptakan, yaitu pada zaman azali. Ya, apa itu zaman azali? Yaitu zaman sebelum diciptakannya makhluk-makhluk. Jadi Allah sudah menentukan duluan ketentuan-ketentuannya ataupun kehendak-kehendaknya. Ya. Nah, adapun qadar adalah perwujudannya. Ya, dari qada, dari ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah lakukan pada zaman azali tersebut. Nah, jadi ketetapan-ketetapan Allah yang Allah sudah buat pada zaman azali, yaitu sebelum manusia diciptakan. Nah, maka Allah menerapkan atau mewujudkan, ya, tentu dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga qada dan qadar ya, menurut pengertian ini bahwasanya merupakan satu kesatuan. Ya, karena qada merupakan rencana, adapun qadar merupakan perwujudan yang Allah lakukan ya, sebagaimana atas kehendak Allah. Ya, takarannya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat kedua, Bapak bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran yang tepat. Ya, shadaqallahul azim. Jadi Allah menciptakan dan qadarnya Allah menetapkan atas ukuran-ukuran sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Baik, adapun pengertian iman kepada qada dan qadar yaitu yang tadi Bapak sampaikan, iman itu mempercayai dengan sepenuh hati, juga menyampaikan dengan lisan dan juga melakukannya dengan perbuatan, yaitu bahwasanya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang terjadi kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk, hewan, tumbuhan, semuanya yang Allah ciptakan. Jadi Allah telah menentukan dengan kadarnya yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah. Nah, setiap manusia tentu diciptakan oleh Allah ini dengan ketentuan yang beda-beda, dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan nasib yang berbeda-beda, dan semua ini sudah Allah tentukan pada zaman azali, yaitu zaman sebelum diciptakannya manusia. Ya, tapi kita perlu mengetahui, kita perlu meluruskan, ketika kita sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali, bukan serta-merta kita malah bermalas-malasan. Contoh, si A bodoh, contoh. Ya, si A tidak memahami pelajaran.
saya tidak memahami pelajaran, kan ini karena takdir Allah, karena ketetapan Allah. Nah, itu salah, teman-teman. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan, membuat ketentuan tersebut pada zaman azali, namun pada saat ini kita juga Allah berikan upaya atau usaha akal untuk melakukan perubahan dari keadaan-keadaan tersebut. Kita diberikan tenaga oleh Allah untuk berjuang, untuk bekerja, untuk semangat dalam belajar, sehingga yang tadinya kita tidak berpengetahuan, tidak tahu apa-apa, jadi menjadi orang yang tahu. Nah, itu juga perlu adanya usaha dari kita. Nah, sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang mengeluh dengan keadaan, tapi kita harus menjadi bagian orang yang mengubah keadaan, ya, memperbaiki keadaan. Ya, oke, baik. Adapun macam-macam takdir. Di sini ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubrom. Apa takdir mu'allaq? Yaitu takdir yang masih dapat diubah oleh kita sebagai makhluknya. Dengan apa? Tentu dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan perjuangan kita. Contohnya seperti apa? Yang tadi Bapak sampaikan. Ada seseorang yang tidak tahu apa-apa, maka kita dapat mengubahnya dengan cara belajar, dengan cara semangat belajar. Ya, maka nanti kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berpengetahuan. Atau mungkin ya dalam keadaan miskin, nah, kita bisa mengubah keadaan kita menjadi orang yang kaya. Dengan apa? Dengan kita semangat bekerja, terus berjuang dalam mencari nafkah. Nah, itu salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengubah keadaan kita. Nah, adapun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bapak bacakan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan nasib suatu kaum, suatu bangsa atau seseorang sehingga kaum atau bangsa atau orang itu mau mengubah keadaan nasib yang ada pada mereka. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita mau kaya, nasib kita mau bagus, ya kita bekerja dengan baik. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, oke, adapun yang kedua yaitu takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah. Jadi Allah sudah menetapkan, Allah sudah mengatur dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ya, jadi walaupun kita udah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, tetap takdir mubrom ini akan terjadi. Seperti halnya apa? Ya, seperti kita lahir dari orang tua siapa? Ya, dari orang tua A, dari orang tua B. Itu merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa kita ubah. Tidak mungkin kan kita minta masuk lagi, minta dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Mustahil. Ya, seperti itu salah satunya. Nah, adapun contoh lain seperti kematian seseorang. Nah, ini dikatakan bahwasanya merupakan takdir mubrom, takdir yang tidak dapat diubah lagi karena sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut pemahaman Bapak bahwasanya kematian itu masih ada upaya dari kita. Kalau kita menjaga kesehatan, insya Allah waktu hidup kita juga bisa lebih terjamin, terjaga. Ya. Kalau kita kerjaannya merusak diri terus, meminum minuman yang dilarang Allah, tentu itu kan akan merusak diri, akan memudahkan diri kita untuk sakit. Ya, maka kalau menurut Bapak kematian itu masih ada harus upaya kita nih dalam mengubah hal tersebut. Jadi masih bisa kita usahakan senantiasa dalam keadaan sehat. Adapun hikmah atau buah yang akan kita terima ketika kita beriman kepada qada dan qadar Allah, yang pertama yaitu melatih diri. Jadi kita nantinya menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Oh, ini toh bahwasanya ketentuan Allah yang gak bisa diubah. Oh, ini toh ketentuan Allah yang masih dapat diubah. Maka semua ini merupakan tanda agar kita kedepannya bisa lebih bersyukur kepada Allah. Adapun yang kedua yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita lebih dekat kepada Allah. Ya. Kemudian melatih kita agar senantiasa berusaha. Bukan malah menjadi orang yang bermalas-malasan ketika mengetahui, aduh takdir saya seperti ini. Tidak. Itu dapat diubah.
Dengan cara apa? Yang tadi kita mau berusaha dan terus berupaya. Ya, kemudian menghindari dari sifat sombong dan juga menenangkan hati maupun jiwa kita sehingga juga menjadikan diri menjadi orang yang bersabar dan tentunya bertawakal kepada Allah. Teman-teman perlu ketahui, selain kita berusaha atas perjuangan yang kita lakukan, kita juga jangan lupa setelah kita berikhtiar, kita berjuang, kita juga serahkan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan usaha yang kita lakukan, dengan semangat belajar yang kita lakukan, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam pemahaman, juga dapat memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Yang terpenting juga bisa menjadikan ilmu-ilmu yang kita serap ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Di sini ada kegiatan siswa. Ya, Bapak bacakan dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir semua manusia. Untuk itu, kita sebagai manusia hanya tunduk dan taat dengan ketentuan tersebut. Tidak perlu berusaha. Contohnya, seorang anak yang ditakdirkan mempunyai kemampuan yang lemah dalam belajar, maka tidak usah anak tersebut serius dalam belajar. Karena sudah ditentukan seperti itu dan tidak akan menjadi pintar. Bagaimana pendapatmu menanggapi hal ini? Oke, silakan nanti teman-teman boleh ditanggapi. Hanya saja sedikit tanggapan dari Bapak, bahwasanya cara ini tidak benar. Ya, karena yang tadi kita pahami, bahwasanya ada takdir mu'allaq, yang mana takdir itu dapat kita ubah. Yang penting dengan usaha kita. Kebodohan bisa kita ubah menjadi kita bisa menjadi pintar dengan apa? Dengan kita berusaha, giat dan semangat dalam belajar. Karena Allah telah menyampaikan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bahwasanya Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang yang bodoh terkecuali orang tersebut sendiri yang bisa mengubahnya. Dengan apa? Dengan terus bersemangat, dengan terus berikhtiar, dengan terus berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dicontoh ya hal yang demikian. Oke, jadi kita terus berusaha dan kita terus bersemangat. Setelah ini silakan teman-teman untuk bisa dikerjakan ayo berlatih, yaitu apa yang dimaksud dengan takdir mu'allaq, apa yang dimaksud dengan takdir mubrom, dan tuliskan hikmah-hikmah yang nantinya akan kita terima setelah kita meyakini atau mengimani kepada takdir-takdir Allah, baik iman kepada, terutama ya iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Seperti biasa nanti karena ini kecil ya, maksudnya tidak muat kemungkinan jawabannya, nanti teman-teman silakan dijawab di buku tulis. Soal wajib ditulis, kemudian diberikan nama di atasnya, difoto jelas dan dikirim ke Bapak. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau tepatnya adalah salah yang Bapak sampaikan, bisa diperbaiki. Mungkin ada orang tua yang mendampingi dan ada penyampaian Bapak yang kurang tepat, bisa dikomunikasikan secara baik-baik melalui Japri ataupun di grup. Demikian, syukran, jazakumullah atas perhatiannya. Semangat terus untuk PJJ-nya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron.